Episode 87. Pernikahan kontrak Sang CEO. Sebuah pesan WhatsApp masuk di smartphone milik Diana. Dengan segera wanita itu membuka, berharap Lia yang mengirim pesan. Tapi yang tertera adalah nomor tidak dikenal. Dengan mengernyitkan keningnya Diana membuka pesan tersebut. Lia bersamaku, jangan khawatir. Dia akan pulang besok. Jason. Seketika itu juga Diana mendial nomor tersebut. Berkali-kali dia mencoba tapi tetap saja tidak ada yang mengangkat. Dan ketika terakhir kali dia kembali mencoba, teleponnya di seberang sana sudah dimatikan. Hal tersebut tentu saja membuatnya cemas. Ada apa? Siapa yang hendak kau telpone? Tanya Andrew yang melihat sikap gelisah Diana. Jason. Jawab Diana dengan singkat. Kau memiliki nomor ponsel dia. Andrew menjadi heran, karena sebelumnya Diana mengatakan tidak memiliki nomor Jason. Tidak adanya jawaban dari wanita itu, membuat Andrew langsung merebut handphone dari tangan Diana dan melihat nomor yang dihubungi belum tersimpan. Dia mengirimi Koa, Lia bersamanya. Diana menjelaskan setelah dilihatnya raut wajah Andrew yang tegang. Dia sengaja mematikan teleponnya. Andrew juga mencoba menghubungi nomor Jason melalui smartphone-nya. Andrew menoleh kepada Diana dan menarik nafas melihat kegelisahan wanita berbadan dua di sampingnya. Tenanglah. Dia tidak akan berani berbuat macam-macam pada Lia, jika tidak dia tidak mungkin memberi kabar padamu. Kenapa mereka tidak bisa aku hubungi semuanya? Aku khawatir dengan Lia, dia baru saja sampai di sini. Ujar Diana setelah dia mulai tenang. Lia anak yang cerdas dan gesit, kau tidak perlu khawatir. Tapi, tidak ada tapi. Sekarang, ayo temani Konrad makan. Aku tidak lapar. Tolak Diana dengan lesu. Apakah kau lupa, bayi kita juga memerlukan makanan dan ibu yang tidak stres. Dengan ragu Diana akhirnya menuruti perkataan Andrew. Makanlah yang banyak, ada nyawa lain di tubuhmu. Diana hanya mengangguk dan memaksakan memakan sesuatu. Brian, ini nomor teleponnya Jason. Apakah kau sudah menemukan alamat pria itu? Tanya Andrew setelah selesai makan. Dia menyendiri di area kolam renang, sambil sesekali memandang ke dalam rumah di mana Diana sedang bermain Lego dengan Konrad. Aku sudah memeriksa, dia memiliki beberapa rumah, mansion dan juga villa terdaftar di kota M. Saat ini anak buah kita sudah menelusuri setiap alamat. Lapor Brian. Jason menghubungi Diana dan mengatakan kalau Lia bersama dia dan akan kembali besok. Pria yang merepotkan. Haruskah aku tarik anak buah kita? Tidak. Perintahkan mereka untuk berjaga di setiap rumah yang terdaftar, dan begitu melihat tampang pria itu segera temukan Lia. Pastikan Lia aman dan utuh. Aku tidak ingin membuat Diana menjadi khawatir dan stres. Tentu saja. Katakan pada kakak ipar, bila semuanya akan diatasi oleh Brian. Ucap Brian dengan percaya diri. Iya, aku tahu. Yang aku masih tidak mengerti apa tujuan pria itu melakukan hal ini. Perintah Andrew. Kita akan segera mengetahuinya. Bahkan Brian pun menjadi kesal, jengkel dan penasaran dengan perbuatan Jason yang kekanak-kanakan menurutnya. Suara seorang wanita terdengar di seberang sana sedang memanggil Brian. Kau bersama seseorang Brian? Tanya Andrew penasaran. Aku harus pergi Andrew, semua akan aku urus. Sambungan teleponnya terputus menyisakan pertanyaan dalam benak Andrew, siapa wanita yang bersama Brian? Brian bukanlah pria brengsek seperti dirinya, yang selalu berganti wanita sebelum bertemu dengan tambatan jiwa. Andrew kembali masuk ke dalam rumah dan berkumpul dan bermain dengan keluarga kecil yang dia kasihi. Di tempat lain Rachel sedang terdiam di balkoni lantai atas rumahnya. Dia memandang langit gelap dengan bintang yang bergemerlap menemani bulan sabit yang bergelanyut di cakrawala. Wajah cantiknya menyeringai ketika terlintas sebuah ide hebat di benaknya.
Sebuah rencana gila telah tersusun di kepala cantiknya. Dengan mengibaskan rambut pirang bergelombangnya, Rahel mengambil smartphone yang tergeletak di meja kecil. "Sandra," katanya ketika seseorang di seberang sana menerima panggilan teleponnya. "Iya Nyonya. Apakah kau sendirian?" "Iya Nyonya, cepatlah saya harus bersembunyi di toilet untuk menerima panggilan Anda. Aku akan mengirimimu sesuatu, campurkan ke dalam minuman wanita itu." "Apa yang akan Anda lakukan pada dia, Nyonya?" tanya Sandra dengan khawatir. "Apakah Anda akan membunuhnya?" sambung Sandra lagi kali ini dengan ketakutan, karena apabila itu terjadi, dia pasti akan terseret dan menjadi tersangka. "Tentu saja tidak bodoh," jawab Rahel dengan kasar. "Aku akan membuat dia merasakan sakit yang aku alami," sambung Rahel lagi sambil terkekeh. "Anda yakin bukan hal berbahaya Nyonya?" Sandra berusaha meyakini tugas yang akan dia lakukan tidak akan membuat wanita itu mati. "Besok pagi, cari alasan untuk keluar. Kau mengerti?" "Iya Nyonya," jawab Sandra dengan ragu. Dia harus merencanakan mengganti jadwal liburnya agar bisa keluar rumah. Rahel menyeringai lebar ketika teleponnya dimatikan. Dia kembali hanyut dalam rencana yang ada dalam otak cantiknya itu, sehingga dia tidak menyadari kehadiran seorang di balkoni. "Rencana gila apa yang kau persiapkan?" Suara bariton yang dia benci membuyarkan lamunannya dan membuatnya sangat terkejut. "Ah, apa yang kau lakukan di sini?" tanyanya dengan gugup. Dari raut wajah Rahel tampak sangat tidak menyukai kehadiran pria tersebut. Sorot matanya menyiratkan kebencian sekaligus rasa takut, sedangkan tubuhnya tampak beringsut mundur menjauhi pria tersebut. "Kenapa? Apakah kau merindukan aku?" kata pria setengah baya yang masih sangat gagah itu sambil terkekeh. "Tidak. Apa maumu? Kenapa kau datang kemari?" Suara Rahel bergetar. Dia berusaha mengumpulkan keberanian di sela-sela rasa takut yang membuatnya gemetar. "Kau belum menyelesaikan masalahmu dengan Andrew." Suara pria itu masih terdengar datar, tanpa memperdulikan perasaan gelisah yang tampak di wajah dan mata wanita cantik di hadapannya. "Aku akan menyelesaikannya. Segera." Pria itu memincingkan matanya, menatap Rahel seakan tidak percaya dengan perkataan wanita cantik di hadapannya. "Aku sudah menunggu terlalu lama. Kau tahu kita membutuhkan Andrew." "Iya aku tahu, beri aku waktu. Sedikit lagi Andrew pasti kembali ke tanganku." Rahel mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengan lebih tegas. "Kau tahu aku bukan orang yang sabar." Pria itu maju dan mendesak Rahel ke sudut dalam balkoni. "Tidak. Jangan mendekat. Tidak lagi." Rahel berteriak ketakutan ketika pria itu semakin mendekatinya. "Kau tahu, kau semakin cantik dengan wajahmu yang seperti ini." Ketakutan yang terpancar dari seluruh anggota tubuh Rahel membuat pria itu menyeringai lebar dan kemudian memegang bahu Rahel. "Tidak. Lepaskan. Jangan lakukan itu." Pria itu membalikkan tubuh Rahel, mendekapnya kasar dan memegang leher Rahel hingga menengadah. Nafas Rahel terengah-engah menahan emosinya. "Kau harus menurut padaku. Atau kau ingin berteriak, mengundang setiap pelayanmu hadir melihatmu seperti ini tanpa wibawa." Rahel terdiam, dan hanya dapat menangis dengan mata yang penuh kebencian terhadap pria yang memeluknya semakin erat. Episode 88. Lampu-lampu temaram yang menghiasi kolam renang belakang, menerangi langkah kaki Lia menuruni jalanan setapak menuju ke geladak dekat lautan. Angin laut berhembus sepoi-sepoi menerbangkan rambut hitam panjangnya yang terurai. Langit cerah ditaburi bintang-bintang yang berkerlap-kerlip menemani bulan sabit yang bersinar. Lampu-lampu rumah di sepanjang kanal lautan ini menerangi pemandangan kanal lautan. Ini pertama kali seumur hidup Lia menikmati pemandangan indah. Mungkin ini seperti gambaran kartu pos Venice yang dikirim Diana kepadanya, tetapi bedanya di sepanjang pinggiran kanal ini adalah mansion mewah. Jason memperhatikan Lia dari kejauhan.
Gadis cantik ini berbeda dengan Diana. Diana jauh lebih tenang dan anggun sementara Lia lebih berapi-api, lincah dan tentunya lebih cerewet. Pasangan kakak adik yang tampak saling mendukung, membuat setiap orang akan iri melihat kedekatan mereka. Tidak butuh waktu lama untuk mengetahui ketulusan hati dan sikap pengertian sepasang kakak adik ini. Rasa penasarannya akan Diana, membawa pada jalan buntu. Lia meloncati setiap tangga batu yang mengantarnya kembali ke atas ke kolam renang, tempat di mana Jason berdiri dan menatapnya. "Hei lalat buah, rumahmu bagus juga ya. Berhenti memanggilku lalat buah. Jelek sekali," protes Jason yang merasa risih dengan sebutan lalat buah. "Ah, sebutan lalat buah cocok untukmu. Kenapa kau terus-menerus memanggilku lalat buah?" tanya Jason kesal. "Kenapa kau memanggilku kucing liar?" balas Lia tak kalah garangnya. "Karena kau banyak bicara dan suka menarik baju orang," ucap Jason asal. "Hahaha. Itu karena aku harus melindungi kakakku dari lalat buah sepertimu," balas Lia. "Kenapa harus lalat buah? Kau bisa menjulukiku pangeran tampan, mata elang, raja wali perkasa atau pria misterius." Lia terbahak mendengar perkataan Jason. Bagaimana mungkin pria ini menyebutkan segala sesuatu, julukan bagus untuk dirinya sendiri sementara dia bersikap seperti stalker ke Diana. "Kenapa kau tertawa?" Jason merasa jengah dengan sikap Lia yang menertawakannya. Melihat wajah Jason yang serius, Lia diam. Gadis itu menarik nafas, mengatur emosi agar tidak tertawa lagi. "Karena kau lucu." "Bagaimana yang lucu?" hardik Jason dengan mata melotot. Seketika Lia terdiam. Dia tidak menyangka Jason benar-benar akan marah padanya. Mata Jason tampak melotot dan satu tangan di pinggang. "Tidak. Aku yang salah. Aku yang lucu," ucap Lia menghindari perdebatan lebih lanjut. Terus, Jason menaikkan salah satu alisnya. Iya. Kamu memang pahlawan yang tampan, raja wali perkasi, pria misterius. Terima kasih atas pengakuanmu." Kali ini Jason tertawa penuh kemenangan membuat Lia geram karena lelaki ini berhasil mengelabuinya. Bukan Lia namanya kalau dia tinggal diam dengan kekalahan. Otaknya berputar bagaimana cara membalas Jason. Dan kesempatan itu tiba ketika Jason melewatinya. Dengan tanpa berpikir panjang Lia menjulurkan kakinya. Jason yang tertawa sambil melewati Lia tentu saja tersandung, dan oleng hingga dirinya tercebur ke dalam kolam. Dari dalam kolam yang hangat dia bisa mendengar bagaimana gadis itu tertawa mengolok dirinya. Jason berhasil menyeimbangkan dirinya di kolam renang dan berenang menghampiri pinggiran kolam tempat gadis itu berdiri. Lia lebih tanggap. Dia segera bergerak mundur dan berjalan melintasi kolam menuju ke arah dalam rumah. Setelah agak jauh dari kolam dia berbalik dan berkata, "Makanya Raja Wali Perkasa kalau jalan hati-hati terlalu mendongak membuatmu jatuh." Lia duduk di kursi sambil melihat Jason yang jengkel. Jason keluar dari kolam renang, dan melepaskan kaos putihnya kemudian melemparkan begitu saja di kursi, dan dia menghempaskan tubuhnya di kursi lain di sisi Lia. "Puas kau kucing liar," kata Jason sambil mengeringkan tubuhnya dengan handuk. Bertepuk tangan dengan riang. Saat itu juga Jason yang masih tidak terima dengan perbuatan Lia padanya, berdiri dan dengan tiba-tiba menggendong Lia. Gadis itu terkejut, belum sempat dia berontak, Jason sudah melemparnya ke dalam air seperti sebuah karung. Biur. Lia tampak bergerak-gerak tidak beraturan di dalam air. Muncul. Tenggelam. Tuh. Tolong. Tuh. Long. Suara Lia putus-putus. "Hei kucing liar, apa kau tidak bisa berenang?" Jason menjadi panik, apalagi ketika dilihatnya tubuh Lia tenggelam dan tidak muncul lagi. 1 detik. 2 detik. 3 detik. 4 detik. 5 detik. Biur. Jason melompat ke dalam air dan menggapai tubuh Lia. Jason benar-benar tidak menyangka gadis itu tidak bisa berenang. Dengan sigapnya dia menarik tubuh Lia ke atas kolam renang,
membopong gadis itu dan meletakkannya di lantai. Kemudian dia menepuk-nepuk pipi Lia dengan panik. "Lia, Lia, kau tidak apa-apa kan?" Jason panik tidak ada jawaban. Kemudian dia hendak meletakkan tangan di dada Lia dan untuk memompa, tetapi dia dibuat terkejut dengan suara hardikan, "Jangan sentuh aku." Gadis itu sudah duduk dan mendorong tubuh Jason hingga terduduk ke belakang. "Lalat buah, kau keterlaluan. Aku tidak punya baju tahu. Kau membuatku basah kuyup. Lain kali mikir dulu sebelum ngerjain orang." Lia berdiri dan berteriak penuh emosi, sambil mengambil handuk dan melingkarkan di tubuhnya. Kaos putih yang dia kenakan basah dan untung saja dia mengenakan bra berwarna nude sehingga tidak tembus pandang. Jason yang sebelumnya panik dan mengira Lia pingsan karena dirinya menjadi terperangah melihat wanita itu berteriak dengan penuh energi di depannya. "Di mana kamar tamu?" tanya Lia dengan kesal. Dia sudah melupakan sopan santun ketika berhadapan dengan pria satu ini. "Di lantai 2 sebelah kiri," ucap Jason yang masih setengah syok. Lia menghentakkan kakinya dan dengan tubuh basah kuyup dia naik ke lantai 2 tanpa memperdulikan tetesan air yang membasahi karpet mewah. Lia mendapati kamar itu tidak terkunci, kemudian dia masuk dan mengunci kamar tersebut dan segera menuju ke kamar mandi. Dengan kesal dia melepaskan pakaiannya mencuci dengan sabun dan membilas di wastafel. Sedangkan celana jeansnya dia peras sedemikian rupa. Lia bersyukur dia menemukan hair dryer di kamar mandi yang segera dia gunakan untuk mengeringkan pakaiannya. Setelah setengah kering dia biarkan bergelantungan di wastafel sementara dirinya mulai mandi dengan air hangat. Beberapa saat kemudian Lia sudah selesai membasuh dirinya. Dia mengenakan bathrobe untuk menutupi tubuhnya. Sebetulnya dia ingin turun dan membuat teh hangat. Tapi diurungkan niatannya karena dia malas bertemu dengan Jason lagi apalagi hanya dengan mengenakan bathrobe. Seseorang mengetuk pintu kamarnya. "Siapa?" Samar-samar dia mendengar jawaban dari balik pintu. Karena tidak jelas dan dia yakin itu Jason, Lia membuka pintu dan menghardik, "Mau apa lagi?" Alangkah terkejutnya dia, dihadapnya bukan Jason, melainkan seseorang berpakaian pelayan wanita setengah baya, berwajah sangat pucat dan tersenyum manis. "Ah!" Lia berteriak dan menghempaskan pintu kamar seketika. Dia berlari masuk ke dalam selimut di kasurnya dengan dada berdebar. Tak lama kemudian seseorang masuk ke dalam kamarnya membuat dirinya semakin meringkuk seperti bayi. "Hei kucing liar! Kenapa kau berteriak?" tanya Jason. Lia masih diam tidak bergerak. "Hei kucing liar, apa yang kau lakukan?" Kali ini Jason menarik selimut Lia dan hampir terbahak melihat gadis itu meringkuk seperti bayi. "Kau baik-baik saja?" Jason menyentuh pundak Lia. Lia melihat dari balik jemarinya dan mengetahui benar Jason di hadapannya. "Tadi ada seorang wanita setengah baya mengetuk pintu kamarku. Apakah dia pelayanmu?" tanya Lia dengan perlahan setelah berhasil mengontrol rasa takutnya. "Tidak ada seorang pun ketika aku sampai di sini," jawab Jason dengan tenang. "Hua, ada. Tadi ada." Lia bergidik. "Kalau memang ada pelayan, kenapa tidak kau ajak bicara?" "Karena aku terkejut." "Kau takut?" Jason mengejek. "Tidak," jawab Lia dengan gengsi. "Baiklah kalau begitu." Jason hendak melangkah pergi. "Tunggu. Tunggu, jangan pergi. Diam di sini dan temani aku mengobrol." Lia beralasan untuk menyembunyikan rasa takutnya. "Baiklah bila kau memaksa." Jason duduk di kursi dan mulai menuangkan teh di gelas. "Kenapa cuma 1 gelas?" tanya Lia dengan heran. "Kau menyiapkan ini semua?" Lia mengambil sepotong sandwich dan mulai memakannya. Jason tidak menjawab. Dia kemudian ikut mengambil 1 sandwich lainnya. Lia berjalan menuju kamar mandi dan mengambil gelas kristal yang cukup tebal kemudian dia gunakan untuk minum teh hangat tersebut. "Ah, hangatnya. Terima kasih Jason," ucap Lia dengan tulus. Jason menoleh,
Dia sedikit terkejut. Belum lama gadis ini marah dan membentak dirinya yang membuatnya basah kuyup. Sekarang dengan santainya dia mengucapkan terima kasih. Jason, bisakah kau membantuku kali ini, please? Jangan bilang kau hendak menyuruhku mengantarmu pulang di malam hari. Aku tidak mau. Tidak. Hehehehe. Aku hanya minta tolong temani aku tidur. Mata Jason terbelalak mendengar permintaan Lia. Jangan mosum dulu. Dasar lalat buah mosum. Gerutu Lia dengan jengkel. Kau tidurlah di kasur itu. Aku akan tidur di sini. Jangan macam-macam dan jangan pergi dari kamar ini hingga besok pagi. Lia mengambil bantal dan bed cover kemudian menggunakan sofa kecil yang menyatu di kasur untuk dia tidur. Ingat tidur di sini dan jadilah Raja Wali Perkasa yang menjagaku. Jason hanya diam saja. Seumur hidupnya baru sekali ini dia berhadapan dengan wanita yang bocil, dan memerintahnya tanpa memberi kesempatan padanya untuk membantah. Jason sesungguhnya tidak tega melihat gadis itu tidur di sofa kecil sementara dirinya berbaring di atas kasur yang super empuk. Tapi demi harga diri wanita itu, Jason diam dan menurut. Dia membaringkan tubuhnya miring searah dengan Lia. Dipandanginya wajah gadis cantik yang terlelap di hadapannya. Kau benar-benar imut ketika tidur. Ucapnya lirih melihat wajah polos Lia yang tetap cantik tanpa make up sedikitpun.